Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai. Gimana nih kabarnya? Selamat datang di channel YouTube aku, Dina Febriana. Kali ini banyak nih yang nanya sama aku, Kak, bagaimana sih syarat-syaratnya apa aja pada saat pemberkasan? Sebelum aku jawab, like, komen, dan subscribe dulu ya. Oke, kali ini aku mau membahas berkas-berkas apa saja sih yang perlu disiapkan saat pemberkasan nanti. Ada banyak nih, kalian harus persiapkan mulai dari sekarang setelah kalian memastikan lolos ke tahap selanjutnya, lolos SKB, ke tahap selanjutnya yaitu pemberkasan. 2000 years later. Yang pertama, nanti itu kalian harus buat surat lamaran yang ditujukan kepada bupati tempat kalian melamar atau kota kalian melamar. Contohnya kalau di Provinsi Jawa Tengah kalian gubernur ya. Kalau di kabupaten itu kepada bupati. Nanti ditulis tangan di folio yang bergaris, kemudian memakai materai 6.000, terus kita atau kalian yang lolos itu atau nama kalian, terus tanda tangan, terus nanti tanggalnya biasanya tanggal pada saat kalian menuliskan surat lamaran tersebut, tapi nanti tanggalnya harus sesudah kalian dipastikan lolos ke tahap selanjutnya ya. Jangan membuat tanggal dulu atau nyicil-nyicil dulu, jangan dulu ya. Kalian harus memastikan kalau kalian lolos dulu ya. Terus yang kedua ada surat pernyataan, yaitu bersedia untuk mengabdi di tempat yang kalian lamar selama kurang lebih minimal itu 10 tahun ya. Pada saat aku dulu 10 tahun sejak TMT PNS-nya. Berarti kalau sama CPNS kan CPNS 1 tahun ya, sekarang tambah PNS 10 tahun ya. Kalian hitung ya 11 tahun berarti ya. Itu terus nanti diberi materai, kemudian ditulis juga di folio yang bergaris rangkap 2 ya. Nanti rangkap 2 terus tanda tangan. Terus pas foto terbaru ukurannya 4x6, kalau aku dulu 4x6 ya, berlatar belakang warna merah, ada 6 lembar. Nanti 6 lembar pakai kemeja putih, sama kalau yang berhijab, hijabnya juga putih. Dulu aku putih ya, hijabnya putih, bajunya putih. Dulu aku hijabnya dimasukkan terus kelihatan kerahnya gitu ya. Ya biar kelihatan rapi gitu. Yang keempat, fotokopi ijazah dan transkrip nilai. Itu pendidikan terakhir, aku dulu nggak perlu dari SD, SMP atau SMA. Jadi kan aku terakhirnya D3. Jadi kemarin yang aku kumpulkan itu fotokopi ijazah dan transkrip nilai D3. Tapi itu harus dilegalisir ya. Jadi kalian bisa nyicil-nyicil dulu untuk legalisir ke tempat fakultas kalian dulu. Siapa tahu banyak yang keterima, jadi banyak yang legalisir, jadi numpuk ya, nanti lama waktunya. Jadi bisa tuh kalian persiapan dulu legalisir ijazah atau transkrip nilai. Kalau sudah punya minimal 5 lah ya, punya 5 mungkin udah dilegalisir lagi nggak apa-apa, tapi udah aman lah 5. Untuk selanjutnya nanti bisa setelah pemberkasan kalau ada lagi bisa legalisir lagi ya. Itu nanti dilegalisirnya harus dengan direktur program atau dekan atau ketua jurusan atau bidang akademik juga bisa ya. Pasti di fakultas kalian nanti ada sendiri yang memang benar-benar harus mereka gitu, enggak
legalisir sembarangan. Legalisirnya harus ketua atau direktur atau dekan dari fakultas kalian masing-masing ya. Harus ditandatangani asli, kalau aku dulu asli. Terus gimana Kak kalau dari fakultasnya nggak asli? Kalian sebisa mungkin mengajukan ke yang tempat legalisir itu ini harus asli Mbak atau Mas gitu, nanti pasti diusahakan kok. Dulu aku juga gitu, ini nggak boleh Mas pakai stempel, harus asli gitu. Terus ya udah diusahakan, tapi harus menunggu berapa hari gitu sampai bisa yang bertanda tangan itu ketua bidang akademik ya. Nggak boleh scanan, itu dulu aku nggak boleh, jadi harus bener-bener tanda tangan asli ya. Terus kemudian fotokopi akreditasi perguruan tinggi. Sekarang kan kalau akreditasinya C itu belum boleh ya. Belum nggak boleh ikut tes. Dulu aku juga nggak boleh kok. Harus akreditasi minimal B dan ban PT atau ban PT ya. Itu nanti dilampirkan. Dulu aku dilampirkan fotokopi akreditasi perguruan tinggi atau program studi ya. Jadi program studi kalian ini dilihat dulu apa program studi kalian akreditasinya, apa fakultas kalian akreditasinya ya. Nanti tinggal difotokopi dan dilegalisir ya. Sama nanti legalisirnya harus tanda tangan asli, jangan scan ya. Kalau kalian tenaga pendidik yang memiliki sertifikat pendidik harus dinyatakan sudah linear atau valid ya. Nanti juga itu kalau nggak linear nggak valid juga nanti bermasalah ya. Jadi harus kalian pastikan dulu yang tenaga pendidik sertifikat pendidiknya itu valid dan linear apa enggak gitu ya. Nanti dilampirkan dan dilegalisir kalau kalian punya sertifikat pendidik ya. Kalau bagi tenaga kesehatan nanti itu melampirkan STR ya. Kalau tenaga kesehatan kan wajib ya, setelah lulus kita harus mempunyai STR. Nanti STR-nya juga dilegalisir dan harus ditandatangani, nggak boleh di scan, harus tanda tangan asli atau distempel nggak boleh ya. Selanjutnya yaitu daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup nanti kemungkinan nanti di tempat kalian mendaftar nanti dituliskan kok apa saja yang harus berkas dilengkapi. Nanti ada lampiran-lampirannya. Contohnya nanti ada daftar riwayat hidup, nanti ada dicontohkan apa aja yang harus ditulis, nama, pendidikan terakhir dan lain-lain, nanti ada kok di situ. Terus surat keterangan catatan kepolisian yaitu syarat pengangkatan CPNS ya, bukan pendaftaran CPNS atau PNS atau apa. Itu kemarin aku tulisannya itu keperluannya untuk syarat pengangkatan CPNS dan ditandatanganin asli ya, bukan stempel. Dulu aku juga kan di tempat aku sini di kepolisian sini itu pakainya yang scanan, jadi aku nggak mau tuh sampai ngulang 2 kali tuh. Yang pertama kok scanan, terus aku kesana lagi minta ganti dengan yang harus tanda tangan asli. Nanti kalian bisa kok request ya, mohon izin gitu, Pak Bu ini harus tanda tangan asli, nggak boleh scan gitu. Pasti nanti diusahakan kok ya. Kalau nggak nanti itu ada yang mewakili untuk tanda tangan kok. Dulu aku juga nggak yang ketuanya atau apa gitu, yang di situ kok nanti yang tanda tangan aku dulu. Terus surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ini nih yang butuh perjuangan banget dulu aku ya untuk mendapatkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Apalagi dulu itu kan kita pemberkasannya hampir berbarengan semuanya dan harus di rumah sakit ini gitu, harus di instansi pemerintah, nggak boleh di swasta ya. Apalagi kalau daerah kalian
menunjuk rumah sakit ini gitu. Waduh, repot lagi tuh, apalagi banyak banget yang sama-sama membutuhkan surat keterangan itu, dan tahapannya itu banyak banget, nggak cuma tes kesehatan yang dasar itu, nggak, kalian harus dites psikologisnya, terus ada tes labnya, ada apa ronsennya gitu, jadi dites lengkap semua. Dan di situ ditulis keperluannya untuk syarat pengangkatan CPNS juga ya. Terus ada NIP-nya tuh dokternya, nggak boleh yang dokter swasta yang nggak ada NIP-nya, itu nggak boleh, makanya harus di rumah sakit eh, pemerintah ya. Terus ada juga pemeriksaan tidak buta warna, itu buat yang tenaga kesehatan ya. Jadi banyak banget tuh prosesnya, makanya kita antri lama banget, apalagi itu pada saat itu banyak banget tuh apa yang pemberkasan, hampir semuanya. Jadi antri sampai beberapa hari itu. Aku perjuangan banget itu untuk mendapatkan surat itu. Bolak-balik sana sini. Terus ada yang nyari rumah sakit harganya di sini sama di sini mahalan di sini, jadi yang lebih murah itu lebih banyak lagi yang kesana gitu. Dan tanda tangannya yang dokternya itu harus asli ya, ada NIP-nya. Selanjutnya yaitu surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit pemerintah juga ya. Sama nanti kita pemeriksaannya sama dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, yaitu syaratnya juga sama untuk syarat pengangkatan CPNS, tapi harus beda ya suratnya. Jadi dua, nanti yang satu surat keterangan sehat jasmani dan rohani itu meliputi tadi kalau kesehatan ada buta warna, terus nanti lab, dan ada yang ronsen juga. Terus kalau kesehatan tidak mengonsumsi narkotika, nanti itu dites urinnya nanti ya. Nanti tes urinnya meliputi zat-zat itu, nanti tidak mengonsumsi atau mengonsumsi. Nanti juga harus dokter dari instansi pemerintah yang ada NIP-nya ya. Nanti harus tanda tangan asli, bukan stempel atau scan. Dan yang terakhir yaitu surat pernyataan sebagai anak lampiran peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil. Nanti ada contohnya, ada lampirannya ya. Harus bermaterai serta ditandatangani bertinta hitam, rangkap 2 asli, dan dibuat dengan menggunakan tulis tangan ya, sama kayak surat lamaran. Nanti itu berkas-berkas tersebut nanti itu rangkap 2 semua ya, nanti rangkap 2 terus dijadikan satu di map. Nanti mapnya ditentukan kok dari sana, nanti ada yang kesehatan warna apa, yang pendidik warna apa, terus yang farmasi teknis atau apa, nanti yang lainnya nanti disendiri-sendirikan warnanya sesuai warnanya ya. Terus nanti di situ kalau aku dulu itu ditulis di luar mapnya itu nanti ditulis nomor urut, nama lengkap, nomor ujian, jabatannya yang dilamar apa, alamat email, dan lain-lain ya. Aku kasih tahu sekalian ya, nanti pejabat yang berwenang melegalisir. Dulu aku ada itu tulisannya, kalau ijazah D3 itu boleh direktur, pembantu direktur bidang akademik, dekan atau pembantu dekan, itu boleh ya, salah satu dari mereka. Nanti harus tanda tangan asli ya. Terus kalau perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi itu boleh yang melegalisir, yaitu ketua, pembantu ketua bidang, dekan, pembantu dekan bidang akademik itu ya. Kalau ijazah perguruan tinggi swasta yang belum terakreditasi, boleh pejabat yang berwenang pada
Kooperatis. Terus STR dokter itu yang berwenang melegalisir yaitu Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI. Kalau bidan atau perawat itu di MTKI atau MTKP. Terus kalau STRA itu KFN. Terus sertifikat pendidik itu pejabat yang berwenang pada LPTK. Itu legalisirnya harus tanda tangan asli ya, nggak boleh stempel atau scanan. Oke, video kali ini udah ya, itu semua tadi syarat-syarat yang harus kalian siapkan untuk pemberkasan nanti. Santai saja, dulu aku dikasih waktu 1 minggu, jadi nggak terlalu terburu-buru sih, tapi lebih baik kalian siapkan dulu yang memang harus dilegalisir. Contohnya di ijazah dulu udah ada, boleh lah kalau SKCK tadi buat dulu boleh. Terus kalau yang menulis nanti saja, nanti ada dicontohkan dari DKD kalian masing-masing ya. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.